Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poles Podcast Lestari, di mana kita akan membahas tentang seputar kegiatan pencinta alam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Resti Agustian sebagai host pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kesiapan mendaki dan perjalanan menggapai atap Sulawesi. Salah satunya adalah Gunung Latimojong. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri. Yang pasti saya akan ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Bang Aldiansa Putra Pradana, atau bisa dipanggil juga dengan Bang Kebul. Kita udah kedatangan Bang Aldi nih. Bang Aldi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja, Bang? Akhir-akhir ini? Ya nyari freelance aja, Oh. iseng-iseng. Nah, sebelumnya kan pasti penonton juga belum tahu nih, Bang Aldi itu dari angkatan berapa? Kebetulan Bang Aldi ini adalah salah satu anggota dari kapal baja, guys. Oke, boleh saya kenalin dulu ya? Boleh, Bang. Terima kasih Alfi atas waktunya. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Aldian Putra Pradana. Saya angkatan 8, biasa dipanggil juga Kebul. Halo Bang Kebul. Halo. Jadi kita tuh hari ini akan ngebahas tentang seputar pentingnya kesiapan mendaki dan perjalanan menggapai atap Sulawesi. Nah, Oke. kebetulan kan Bang Kebul ini udah pernah mendaki atau melakukan perjalanan di Gunung Latimojong ya, Bang? Iya, betul. Bersama saudara-saudari dari kapal baja juga. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu ya, Bang. Nah, perlengkapannya tuh apa aja sih, Bang? Kan kebetulan tuh itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh. Apakah kalau misalnya satu carrier aja tuh cukup dalam satu orang atau enggak? Sebenarnya kalau menurut saya tuh untuk satu carrier itu cukup sebenarnya. Cuman kalau misalkan alangkah baiknya karena Gunung Latimojong itu kan lumayan tinggi ya. Iya. Dan treknya juga lumayan terjal lah. Nggak kayak gunung-gunung biasanya gitu. Bahkan banyak yang batuan, bahkan pohon-pohon rindang pun banyak, pohon-pohon yang lebat pun banyak. Kalau lebih baiknya nggak usah banyak-banyak bawa carrier sebenarnya. Cukup atau 1 atau 2 aja untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Sisanya depek untuk agar bisa bergantian dalam menggunakan carrier-nya. Karena kalau terlalu banyak bawa carrier itu menjadikan apa ya, terlalu beban buat kitanya. Iya, betul juga Gitu. sih. Karena perlengkapan ya nggak usah banyak-banyak itu sebenarnya. Iya. Terus kan kebetulan Bang Aldi ini kan bersama saudara-saudari lainnya itu kan membutuhkan persiapan yang cukup lama untuk menggapai atap Sulawesi, yaitu Gunung Latimojong. Nah, kalau boleh tahu persiapannya itu sebelum berkegiatan itu apa aja, Bang? Banyak sih ya tentang materi, fisikan itu penting juga karena kita berkegiatan di alam tuh nggak kayak cuman ya kita pengen naik gunung gitu, nggak ada persiapan apa-apa gitu. Fisik lebih penting sih karena saya aja yang udah fisikan itu sangat melelahkan untuk menuju ke atap Sulawesi. Ya kita fisik harus benar-benar siap. Kalau misalkan fisik itu nggak siap, lebih baik jangan dulu deh ke gunung karena belakang ini kan teman-teman juga tahu kan banyak banyak banget orang-orang yang meninggal karena mendaki gunung gitu. Karena apa? Karena mungkin persiapan yang nggak cukup ya kan, atau perlengkapan yang nggak siap gitu. Itu harus benar-benar disiapkan dengan matang-matang karena kalau misalkan kita nggak siapin matang-matang, ya resikonya bakal ditanggung sama kita orang gitu. Resikonya sangat-sangat banyak nantinya gitu. Cukup ini sih persiapannya berarti udah benar-benar dipersiapin Iya matang betul, gitu. benar harus matang. Nah, terus kan di Gunung Latimojong itu kan cukup luas dan tinggi juga ya, Bang? Iya betul. Nah, di sana sempat ada kendala atau enggak? Sempat ada kendala karena ada salah satu teman kita kan ditemenin sama Mapala sana juga kan. Oh, ada Mapala juga di sana? Ada Mapala sana juga. Itu 7 orang dari Mapala sana. Itu ada teman kita yang sakit. Lalu itu bagaimana, Bang, Akhirnya penanganannya? ya cuman meriang-meriang kecil-kecil aja. Jadi akhirnya kita diundur untuk 1 hari. Kita hanya untuk menangani 1 orang ini. Akhirnya kita ngundur 1 hari. Di besok baru kita bisa naik lagi karena di pos 4 itu sampai ke atas itu lumayan terjal kan jalanannya kan. Akhirnya kita nggak mau riskan untuk maksain dia untuk naik. Makanya udah kita mundur 1 hari, akhirnya baru besoknya kita naik lagi. Untuk yang lainnya nggak ada kendala sih. Paling kendalanya ya apa ya, hujan aja sih. Di sana tuh kita hujan terus. Makanya lumayan, udah trek batu, hujan ya kan. Iya. Lumayan parah. Nah, itu kan kebetulan hujan juga ya, Bang. Bagaimana sih persiapan
packingan barangnya agar tidak basah atau bagaimana? Untuk packingan barang sih ya always lah ya, sebelum kita masukin matras tuh Heeh. kita ada trash bag. Iya, Trash bag terlebih dahulu, iya, terus ya. trash bag terlebih dahulu, baru matras. Mhm. Dan baju-baju kita pun kita masukkan dalam plastik. Mhm. Karena riskan juga kan ketika nanti baju kita basah, ya kan kita nggak bisa, malah nanti terkena hipo atau apa gitu Iya, kan, betul. penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Itu sih paling. Berarti alhamdulillah di sana juga perjalanannya lancar, nggak ada yang tersesat kan, Bang? Alhamdulillah nggak ada. Nah, boleh nggak saya minta untuk kepada Bang Kebul kasih edukasi Hmm. nih ke penonton untuk bagaimana caranya eh kalau 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 misalnya kita tuh tersesat atau terpisah dengan rombongan. Oh itu. Iya. Mungkin kalau untuk teman-teman semisal suatu saat tersesat gitu ya. Heeh. Yang pertama kita harus tenang dulu sih. Karena kalau misalnya kita nggak tenang, kita nggak bakal bisa berpikir. Mm. Mungkin kalau misalnya untuk ngapal-ngapala udah banyak yang diajarkan untuk gimana sih caranya survive gitu kan, betul. gimana sih cara bertahan hidup. Cuman untuk orang-orang yang awam, mungkin yang pertama harus tenang dulu agar kita bisa berpikir jernih. Wah, gimana nih solusi yang terbaik? Gimana nih sih kita ketika kita tersesat, apa yang harus kita lakukan? Mm. Ke atas kah atau ke bawah kah? Atau kita harus ngelakuin apa nih untuk tanda-tanda ketika kayak, wah, gue udah ngelakuin kesini, gue udah pernah jalan kesini, apa yang harus kutinggal gitu kan. Untuk orang-orang awam mungkin ya itu paling ya tenang yang pertama, karena kalau misalnya kita nggak tenang, udah kita bakal tersesat dan kita bakal kena mental kita juga nggak kuat, ya udah buyar, kita bakal hilang nantinya malah. Kalau kita tenang, kita pasti bakal bisa berpikir jernih dan kita harus ada hal apa yang tindakan kita lakukan gitu. Ini tuh sih. Berarti poinnya adalah tenang, guys. Ya betul, harus tenang. Oke. Sebelum itu juga waktu Bang Aldi bersama saudara dan saudari melakukan pendakian di Gunung Latimojong, itu kesulitan apa Bang yang dialami waktu Bang Aldi mendaki sama perjalanan? Untuk kesulitan sih, alhamdulillah nggak ada ya. Paling cuman itu, saya balik lagi ke fisik. Fisik kita kan udah kita jor juga kan. Cuman ya karena emang mungkin trek di sana tuh lumayan parah ya dan lumayan jauh juga. Ya. Jadi ya keberatan sama fisik aja. Jadi karena fisik kita yang nggak terlalu kuat, akhirnya di sana tuh kena malam, sampai pos 2 tuh kena malam kalau nggak salah. Wah, itu cukup lama dong Bang? Lumayan lama. Makanya kita bisa kena malam Bang itu Bang? Ya karena fisik teman-teman juga pada ada yang nggak kuat gitu kan. Kita bawa carrier juga lumayan berat-berat gitu kan. Kebakalan juga lumayan banyak karena kan untuk 4 hari kan. Kayak gitu. Makanya itu aja sih, terhambat sama beberapa teman-teman fisiknya ada yang nggak kuat. Oh, kan tadi ada beberapa dari saudara yang fisiknya tuh kurang kuat ya Bang. Nah, kira-kira tuh barang-barang yang perlu dibawain seperti kesehatannya tuh apa aja sih Bang? Untuk barang-barang kesehatan, yang pertama sih sebelum kita bawa barang-barang kesehatan, kita harus tahu dulu nih teman-teman tuh yang mengikuti kegiatan tuh punya penyakit apa, riwayat apa aja, ya kan. Kalau misalkan udah punya riwayat apa aja, ya udah kita bawa obat-obatan yang tergantung daripada itu. Dan ada obat-obatan yang dasar, banyak lah hal yang dasar, cuman kayak ini kira kayak tolak angin, ya kan, perban-perban segala macem lah, barang-barang itu ya memang itu harus gitu kan, harus wajib kita bawa gitu kan. Karena ya kita suatu saat pasti entah jatuh, entah apa, walaupun kita sehat kan, pasti ada aja. Ya yang harus kita tahu ya, minimal kalau bawa-bawa barang-barang obat-obatan tuh, apa ya, teman-teman tuh kita harus tahu dulu penyakitnya apa, ya kan. Terus biasanya kita haruskan orang itu ketika dia punya penyakit bawaan, dia bawa obat sendiri. Karena kan kita juga ngeri-ngeri sedep kan, karena kita nggak bawa obat dari dokter juga kan. Jadi ya udah harus bawa obat-obatan pribadi gitu. Boleh for information dari Bang Aldi ke penonton, kira-kira tuh bawa obat-obatan itu tuh penting hanya untuk sekedar naik gunung atau kan ada beberapa yang tektok juga itu ya Bang? Nah itu juga penting atau enggak Bang? Kalau untuk obat-obatan tuh menurut saya penting ya, mau itu tektok atau enggak tektok sebenarnya. Karena riskan juga kan, kita nggak tahu juga ketika kejadian-kejadian apa-apa. Sebenarnya kalau orang-orang tektok tuh orang-orang yang benar-benar fisiknya kuat gitu kan. Nggak kayak kita mau coba tektok gitu, padahal fisikan persiapan aja nggak ada gitu. Tetap aja mau tektok, mau naik gunung, yang nginep, ngecamp segala macam itu harus bawa obat-obatan sih kalau menurut saya. Karena riskan sekali kan, apalagi kan kalau tektok tuh kan rata-rata pada lari ya. Iya, terus hanya bawa depek aja gitu. Nah iya itu, ada juga yang nggak bawa depek, bawa apa tuh namanya tuh, rompi ya kan, bawa sama air gitu doang. Itu harusnya bawa sih agar nggak kenapa-napa gitu, riskan juga.
Terus abis itu kalau boleh tahu larangan ada nggak sih Bang larangan di gunung tersebut setelah Abang melakukan perjalanan? Kalau untuk itu nggak ada sih ya. Cuma paling larangan-larangan ya sewajarnya aja sih. Kita nggak boleh berkata kasar ya kan, nggak boleh buang sampah sembarangan, Iya. nggak boleh apa bawa minum-minuman alkohol segala macem lah itu segala macem. Itu aja sih. Paling sama masyarakat sana bilang tuh ya jaga sikap, jaga etika karena kan ini gunung juga kan lumayan tinggi, ya kan. Terus juga jarang juga orang yang ke sana gitu kan, nggak terlalu banyak, nggak banyak peminat anak-anak yang sekarang gitu kan. Ya paling itu sih larangan-larangan standar aja, nggak ada yang benar-benar signifikan. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak ada. Patut sih ada guys. Nggak ada. Poin paling pentingnya juga adalah berarti kalian harus jaga kebersihan pertama Betul, itu. kebersihan. Nah, kalau boleh tahu juga lagi Bang, boleh nggak sih Bang diceritain waktu Bang Aldi dan saudara-saudara lainnya melakukan perjalanan di Gunung Latimojong? Ngapain aja? Ngapain aja? Iya. Kalau kita tuh waktu itu kan apa ya pendakian ke sana kan nggak hanya pendakian kan, kita juga ada administrasi juga kan tentang kopi segala macam. Oh. Cuman di sana tuh minusnya mungkin ya kita karena di sana kan susah ya untuk mobil segala macam buat ke sana, jadi harus pakai jeep. Pakai jeep. Iya pakai mobil jeep ke Kalau sana. itu bayar lagi atau bagaimana? Bayar lagi ke sana. Itu waktu itu biayanya lumayan lah 1.500.000 kalau nggak salah atau berapa gitu. Per orang? Enggak, per mobil. Oh, per mobil. Sampai atas. Berarti lumayan dong. Lumayan. Mobil aja. Lumayan. Terus juga di sana kan jalur treknya itu kan lumayan ini ya parah ya. Untuk menuju ke sana tuh masih tanah-tanah liat. Enggak kayak langsung aspal gitu. Makanya jarang sekali yang di sana tuh naik motor ke sana gitu, jarang banget. Jarang banget. Makanya kita langsung nyewa jeep buat ke sana. Itu kesulitannya di situ. Terus juga rada lamanya, paling itu balik lagi ke fisik ya. Iya. Fisik akhirnya kita nggak kuat tuh karena malam. Terus juga saya juga sempat kaget sih, karena ya saya kan baru pertama kali kan gunung tertinggi. Gunung tertinggi pertama kali tuh, Latimojong. Itu treknya ternyata banyak bebatuan yang lumayan tajam. Itu lumayan tajam banget, kayak wah tajam dah. Dan kita harus pakai tali untuk naiknya kan. Itu riskan ketika memang kita nggak berhati-hati. Saya hampir sempat jatuh ketika di saat itu. Hampir karena licin kan hujan kan. Oh iya. Terus juga bebatuannya juga tajam-tajam gitu, susah lah kita buat mijaknya gitu. Udah di situ alhamdulillahnya aman lah, naik. Saya sempat kaget sih, ternyata di atas tuh panas bro, asli panas kak. Tapi beda cuaca berarti? Apa? Yang di bawah sama di atas? Enggak beda, sama, cuman bedanya di atas tuh kan ketinggian 3.800 ya. Iya. Yang saya anggap dingin banget dong. Karena kan waktu itu saya naik Gunung Gede pun yang ketinggian cuma 3.000 kan, 2.900-an itu lumayan dingin kan, dan lumayan kencang juga anginnya. Nah itu Latimojong tuh pertama kali kan udah kena hujan, terus langsung terik kan, pas sampai puncak tuh kena hujan dulu. Nah, kita dulu bikin bivak sementara pakai flysheet, terus hujan terang langsung. Dan itu di situ nggak dingin sama sekali, tapi panas. Itu anehnya, makanya nggak tahu saya. Kayak kok semakin tinggi malah makin panas, apa ini karena kalau deket sama matahari segala macam kan. Setahu saya juga semakin dingin semakin tinggi gunung harus semakin dingin dong. Iya betul. Cuacanya ini malah semakin panas. Ini kayak lah kok panas banget gitu. Ya. Bener-bener kayak dibakar di atas tuh kayak dibakar. Tapi sebelum mulai melakukan pendakian di Sulawesi itu emang dingin atau panas sih? Dingin. Kok bisa di atas? Nah makanya saya juga bingung di atas kenapa bisa panas. Mungkin karena ini ya habis hujan kali ya. Hujan terus juga langsung panas kan, langsung matahari tuh langsung bener-bener nyinarin kita, nyorot kita bener-bener. Nggak tahu sih tuh kenapa bisa panas. Cuman di bawahnya sebelum kita puncak itu dingin. Bener-bener angin kenceng, dingin banget. Pas kita udah sampai puncak itu wah kok panas ya. Nggak dingin gitu. Iya unik, nggak tahu itu kenapa. Entah kayak kita untuk menghangatkan diri kita juga kan, karena habis hujan, habis kena angin yang lumayan juga kan, kedinginan, akhirnya yang di atas ngasih kita panas gitu. Ini bisa jadi juga itu gitu kan, nggak tahu juga sih. Berarti selama perjalanan 4 hari itu
turun dalam kondisi alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah semua. baik-baik saja. Nah, sebelum melakukan perjalanan Bang, yang tadi Bang Aldi bilang nih, Hmm. mobil kan tadi cukup mahal ya Bang? Iya. Nah itu sebelumnya udah ini belum sih Bang, dipoksi-poksiin harganya? Itu belum. Atau shock pas tahu di lokasi? Belum, karena Oh, waktu itu kan kita adalah mapala sana gitu, kita percayain sama mapala sana kan. iya. Akhirnya kita juga ya udah nggak tahu ternyata di sana semahal itu gitu. Ternyata jeepnya tuh semahal itu. Kita juga nggak tahu kalau apa ya kan saya kira itu cuma 500.000 atau berapa gitu kan. Oke dah, ini waktu itu 1.500.000 apa 1.250 gitu, saya lupa deh. Buat berapa orang Bang? Itu buat 11 orang. Oke. Kita apa dari kita 4, dari mereka 7 orang. Jadi 11 orang. Itu naik di situ semua. Bener ngempet-ngempetan, ada yang di atas juga. Hujan lagi di jalan kan, jeep nggak ada tutupannya. Bener-bener basah dah di situ. Tapi untung barang aman. Aman, tapi seru juga sih. Kira kita bisa benar-benar ngeliat apa ya, keindahan alam lah di sana tuh. Sebelum kita mendaki Gunung Latimojong tuh, di perjalanannya tuh wah sangat-sangat bagus lah menurut saya. Benar-benar kayak wah ciptaan Allah tuh emang gak ada tandingannya lah. Hebat banget sih. Ntar insya Allah coba deh kapan-kapan saya. Harus coba lah ke sana. Jangan lupa ya guys, ntar coba kapan-kapan main ke Latimojong. Betul, harus. Nah, kalau boleh tahu pesan untuk teman-teman abang di sana atau seputar Mapala yang sudah membantu juga itu bagaimana bang? Sebenarnya terima kasih banyak untuk Mapala Mahadipa yang sudah membantu kita saat pendakian ke Latimojong, karena mereka lah yang membantu kita di saat pendakian ke sana kan. Terima kasih juga atas tempat dan jamuannya teman-teman di sana. Ya saya pengen sih ke sana lagi kalau bisa. Itu sih paling. Terima kasih banyak. Wow, ternyata seru banget guys perjalanannya. Bahkan saya juga udah nonton videonya Bang Ali di YouTube Kapal Baja, kebetulan ada juga guys. Betul guys, Nanti tonton. bisa kalian tonton di YouTube Kapal Baja pendakian menuju Gunung Latimojong. Nah, terus habis itu saya juga ingin nanya, di luar Latimojong ini juga boleh sih bang? Boleh, boleh. Nah, untuk apa ya? Survival, dasar-dasar survival yang wajib banget orang-orang ketahui itu apa aja bang? Paling apa ya, kalau untuk survival tuh kan pasti kan kendalanya tersesat ya. Ya sih. Betul, itu banyak banget, akhir-akhirnya juga banyak yang tersesat. Nah itu paling yang harus teman-teman ketahui itu caranya survival tuh kayak kita gimana sih cara buat api, ya kan? Oh iya. Terus apa aja tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan dan hewan-hewan apa aja yang bisa kita makan gitu. Terus gimana caranya teman-teman tuh bikin bivak segala macam, itu kudu sih, itu wajib, karena ya masing-masing pendaki sebenarnya harus tahu itu ya, harus tahu itu ketika kita tersesat apa yang harus kita lakukan, apa aja yang harus benar-benar kita apa ya, langkah apa yang harus kita lakukan lah. Itu harus benar-benar kalian pelajari sih untuk pendaki-pendaki sekarang, karena ya anak-anak sekarang gitu ya, seneng gitu naik gunung cuman nggak tahu apa aja yang harus diiniin. Cuman kalau menurut saya itu penting sih guys, itu penting, benar-benar penting banget, karena kita nggak tahu suatu saat itu kita tersesat atau tidak gitu. Itu sih paling langkah-langkahnya lah, survivalnya, dasarnya gitu ya. Minimal teman-teman harus tahu itu. Oke guys, dari topik hari ini tuh cukup seru banget, dari perihal persiapan sebelum kegiatan, diutamakan fisik juga terlebih dahulu. Jadi kalian kalau mau naik gunung ya jangan asal naik aja, butuh persiapan guys, supaya nggak merepotkan orang juga. Betul. Nah, terus juga ada beberapa dari sebagian kita semua yang mendaki hanya salah satunya itu membawa depek atau hidropack, dia tuh lupa membawa jaket bang. Sekarang tuh banyak banget. Jaket tuh padahal nomor satu guys, karena kita nggak tahu cuaca di sana tuh bagaimana. Terus juga P3K kita juga nggak tahu di mana dasar-dasar aja deh, kayak misalnya Hansaplast, betadine, minyak kayu putih, obat pribadi. Setidaknya tuh kalian membawa itu guys. Nah, terus abis itu kondisi kita juga saat tersesat tuh jangan panik sama satu. Jangan panik. Setelah jangan panik juga, bagaimana sih kita melakukan survivalnya juga, membuat api, itu juga banyak yang belum tahu bang. Tapi kalau misalnya lagi nggak bawa korek, banyak hal sih ya, entah kayak teman-teman tuh belajar tentang bushcraft ya.
baskrap lah. Itu kudu dipelajarin, entah dari gesekan kayu gitu kan, entah dari ada yang bawa fire starter atau apapun itulah, itu bisa untuk pemantik api gitu. Nah, terus di akhir-akhir ini selain banyak yang tersesat juga kan banyak juga yang pendaki yang terpleset Bang, terpleset. Nah, itu tuh biasanya juga akibat karena mereka tuh terlalu terburu-buru, guys. Benar. Apakah ada saran dari Bang Aldi itu bagaimana untuk pendaki-pendaki di luar sana atau Kalau menurut saya sih puncak nggak kemana-mana. ya betul. Puncak nggak kemana-mana. Ya udah puncak itu aja. Cuman kalau teman-teman terlalu terburu-buru juga gitu ya, ya teman-teman membahayakan diri teman-teman sih. Itu kayak keselamatan tuh lebih penting lah daripada apapun, daripada puncak atau apapun itulah. Itu keselamatan lebih penting. Puncak tuh ya bonus aja. Kalau emang teman-teman ada teman-teman yang nggak kuat, ya lebih baik ya jangan lah gitu. Sama aja waktu itu kan ada berita ya, waktu itu yang lagi gebar-gebarnya satu pendaki yang ditinggal ternyata ya. Oh iya, tapi itu emang banyak Bang. Nah itu teman-temannya pada naik ke atas gitu kan, kayak itu jahat banget sih kalau menurut saya. Sih. Itu jangan, kalau bisa hal kayak gitu tuh tolong dihindari gitu, jangan dilakukan. Karena ya kan itu teman kalian gitu, jangan ditinggalin lah gitu sih. Tapi itu emang udah banyak banget sih Bang. Kalian juga kalau misalnya emang nggak sanggup untuk saling backup satu sama lain, coba persiapin lagi fisika juga. Betul. Soalnya waktu saya melakukan pendakian di Gunung Gede bersama saudari-saudari saya, itu ada satu pendaki yang ditinggal Bang sama rombongannya. Oh ada? Ada, bahkan sampai terkena maghrib, dia tuh nggak bawa helm. Terus kakinya dia tuh lagi sedang cedera Bang. Bayangin, itu parah banget sih. Jadi kalian tuh harus saling kompak guys sama perjalanan. Jangan hanya saat trek aja tapi pas pulang juga sama gitu. Walaupun sama-sama capek. Itu parah banget sih Bang. Nah, seru banget sih ngobrol tentang Latimojong itu bagaimana. Jadi gak kebayang, apalagi saya juga udah nonton videonya di YouTube Kapal Baja. Nonton guys, jangan lupa tonton. Itu seru banget sih Bang. Kapan-kapan kalau misalnya bisa kalau ada waktu gitu ya. Semoga saya bisa kesana deh. Bersama saudari-saudara lainnya. Amin. Nah, buat kalian juga semua, mari kita jaga keindahan alam kita untuk generasi mendatang. Jaga kebersihan kalian dimanapun itu kalian berada. Jangan membuang sampah sembarangan. Pokoknya jaga etika kalian maupun kalian di mana berada. Jangan dibiasakan di rumah dan di luar. Itu berbeda ya guys. Terus terima kasih telah mendengarkan podcast Lestari pada hari ini. Terima kasih Bang Aldi sudah datang pada episode kali ini sebagai narasumber. Sampai jumpa di perjalanan berikut ya. Dadah. Bye bye. See you.